Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, para guru, kepala sekolah maupun pengawas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya Praino dari channel Up to Date Mas Guru, yang akan membagikan informasi seputaran tentang hal-hal yang baru ya, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Nah, pada video kali ini kita simak apa yang akan diungkapkan ya, bocoran tentang pengganti kurikulum Merdeka yang akan dibocorkan ya, disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti langsung. Nah, untuk itu marilah kita simak video ini hingga selesai agar Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat semuanya ya, semoga bisa memahami tentang perubahan kebijakan ya, dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum yang akan disampaikan ya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru ya. Namun sebelumnya silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Simak terus channel Up to Date Mas Guru dan dapatkan informasi-informasi yang terbaru. Mari kita simak informasi selengkapnya. Yang sangat tinggi, walaupun kata beberapa teman kementerian yang menjabat itu sudah dikurangi banyak. Nah, karena itu maka apa? Materi pelajarannya dikurangi, sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan gitu, tetapi cara menjelaskannya itu mendalam. Nah, sehingga dengan cara itu maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya. Nah, itu yang nanti tak bocori ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama, sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan dalam pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Jadi nanti kurikulumnya kurikulum full. Jadi for example, mindful apa? Nah, ini baru mau saya jelaskan. Baik. Jadi mindful itu domainnya ada dua. Nah, harusnya bisa tiga tapi dua. Mind itu artinya kita sadar. Kita sadar, murid kita itu beda-beda. Jadi full mindful itu artinya sadar. Mindful itu peka, sensitif. Jadi murid kita ini jangan kita anggap sama, kita harus sadar itu. Mereka ini nggak sama. Nah, yang kedua, mindful itu adalah pembelajaran yang mendorong murid untuk selama belajar itu berpikir. Berpikir sehingga selama proses belajar itu dia didorong untuk terlibat. Jadi misalnya tadi Kak Bapak tiba-tiba menanya di tengah, itu jangan dihentikan gitu. Nah, baru nanti kalau pertanyaan tidak relevan, nanti diarahkan. Tapi kalau relevan, jangan dihentikan. Misalnya nih, guru agama ya menjelaskan apa jenis-jenis air, gitu kan. Air ada banyak, gitu kan. Ada air apa? Bisa saja dimulai dari situ. Air ada banyak apa gitu kan. Tapi nanti diarahkan, nah itu air dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau air hubungannya dengan ibadah itu hanya ada tiga gitu kan. Jadi air yang mutlak, air yang mustakmal, dan air yang mutanajis.
Jadi mereka langsung tahu, oh berarti dia bisa punya kemampuan mengklasifikasi sesuatu berdasarkan pengelompokannya. Mungkin dia bisa jawab juga air got, begitu kan? Nggak apa-apa untuk tahap awal, nggak apa-apa, namanya eksplorasi. Itu, oh air apa namanya? Dia mungkin akan bilang itu air kolam apa? Oke, itu air dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hubungannya dengan ibadah, tidak ada air got, tidak ada air ini, tapi airnya ini. Nah itu namanya mindful, Pak. Itu, baik. Mindful. Jadi ngajar ya. Yang kedua itu meaningful. Dia itu tahu saya belajar ini tujuannya untuk apa? Gunanya saya belajar ini untuk apa? Nah itu yang seringkali nggak diajarkan. Sehingga mereka itu belajar, pokoknya belajar aja. Sehingga kadang-kadang guru datangin anak-anak, kita buka halaman 13 gitu. Terus untuk apa nih buka halaman 13? Kenapa tidak 14? Lalu apa yang dia pelajari, gunanya itu apa? Misalnya kenapa dia harus memahami penambahan, pengurangan, penjumlahan, pembagian? Itu untuk apa itu? Sehingga karena dia tidak menemukan gunanya ilmu yang dia pelajari itu, maka motivasinya menjadi kurang. Nah, karena itu maka menjelaskan maksud dari apa yang dipelajari dan kemudian menjelaskan manfaat dari yang dipelajari itu yang membuat pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Nah, karena itu saya pakai istilah joyful, bukan fun learning. Karena istilah fun learning itu juga bisa menyimpang di lapangan menjadi funny learning gitu. Yang penting lucu. Padahal menggembirakan tidak selalu lucu. Menggembirakan itu ketika dia menemukan sesuatu yang baru, tapi harusnya bisa menggunakan kata-kata dengan baik, kemudian mengerti gunanya, dan dia tidak dalam posisi tertekan ketika belajar itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Itu nggak usah dinamai merdeka, tapi namanya kurikulum full gitu. Misalnya itu ya. Nah itu, nah ini bisa dilakukan kalau pembelajarannya orientasinya adalah mengenal sesuatu. Yang sekarang ini terjadi kan dua. Yang sekarang belajar sekarang itu namanya surface learning sama achievement learning. Belajar yang orientasinya itu pokoknya yang penting diajarkan hanya di permukaan, surface itu kan di permukaan. Sehingga dia misalnya mengetahui fakta-fakta itu penting, tapi fakta itu gunanya untuk apa itu seringkali mereka nggak tahu. Nah, kalau kita perhatikan ya, demikian ya Bapak Ibu gambaran mengenai kurikulum merdeka ya, bocorannya yang akan disampaikan ya, yang akan mungkin dijalankan dari kebijakan ini di awal beliau bertugas ya. Karena selama ini kita menjalankan kurikulum merdeka dan itu konsep-konsep itu sedang dikaji ya, apakah ada perubahan dan apakah penyempurnaan kurikulum merdeka ini secara menyeluruh atau sebagian. Mari kita tunggu ya kebijakan dari Menteri Pendidikan yang baru, Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti ya. Semoga sekilas ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.